Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika, dosen pengampu Bapak Yandi Heryandi MPD. Kami yang beranggotakan saya sendiri Ila Komalasari dan rekan saya yaitu Wida dan Nur Hidayah. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai inovasi pembelajaran kuantum. Selamat belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kuantum. Sebelumnya, pembelajaran kuantum itu dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Bobby de Porter pada tahun 1992. Yang beranggapan bahwa metode belajar ini sesuai dengan cara kerja otak manusia dan juga cara kerja belajar manusia pada umumnya. Lalu, model pembelajaran kuantum ini dicetuskan oleh seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bernama Georgi Lozanov, yang melakukan uji coba tentang sugesti dan pengaruhnya terhadap hasil belajar, sehingga teorinya ini dikenal dengan teori sugestologi. Menurut Lozanov, bahwa pada prinsipnya sugesti itu dapat mempengaruhi hasil belajar. Nah, jadi pembelajaran kuantum ini adalah salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut pada keterampilan guru dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem pembelajaran, sehingga guru itu mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, yang menggairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. Dengan demikian, model pembelajaran kuantum ini merupakan bentuk inovasi pengubahan bermacam-macam aksi yang ada di dalam sekitar momen belajar. Nah, interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar yang efektif yang mempengaruhi kesuksesan peserta didik dalam belajarnya. Kemudian, pembelajaran kuantum itu merupakan salah satu alternatif pembaharuan pembelajaran yang menyajikan petunjuk praktis dan spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, yaitu bagaimana cara merancang pembelajarannya, bagaimana menyampaikan bahan pembelajarannya, dan juga bagaimana menyederhanakan proses belajarnya, sehingga memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran kuantum itu merupakan sebuah model yang menyajikan bentuk pembelajaran sebagai suatu orkestrasi yang jika dipilah dari dua unsur pokok, yaitu dari konteks dan dari unsur isinya. Dari konteks secara umum akan menjelaskan tentang lingkup lingkungan belajarnya, baik itu lingkungan fisik ataupun lingkungan psikis. Sedangkan dari unsur konten atau isinya itu berkenaan dengan bagaimana isi pembelajaran itu dapat dikemas untuk disampaikan ke peserta didik. Nah, selanjutnya bahwa lingkungan belajar itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu lingkungan belajar mikro dan juga lingkungan belajar makro. Lingkungan belajar mikro adalah lingkungan tempat siswa belajar, bekerja, dan berkreasi, sehingga bagaimana desain ruangannya, penataan cahaya, musik pengiring yang kesemuanya ini dapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima, mengolah, dan menyerap informasi yang disampaikan oleh gurunya. Lebih khususnya itu pada penataan lingkungan formal seperti meja, kursi, tempat khusus, dan juga tempat belajar yang teratur.
Selanjutnya ada juga lingkungan belajar makro. Nah, lingkungan belajar makro ini adalah dunia luas. Artinya, siswa itu diminta untuk menciptakan kondisi ruang belajar di masyarakat. Mereka diminta untuk memperluas lingkup pengaruh dan kekuatan pribadi, berinteraksi sosial ke lingkungan masyarakat yang diminatinya. Semakin peserta didik itu berinteraksi dengan lingkungannya, maka semakin mahir juga dalam mengatasi situasi-situasi yang menantang dan semakin mudah mempelajari informasi yang baru. Sehingga setiap peserta didik itu diminta untuk berhubungan secara aktif dan agar mendapatkan rangsangan dari masyarakat, agar mereka mendapatkan pengalaman membangun pengetahuan pribadinya. Nah, selanjutnya itu adalah landasan pembelajaran kuantum. Istilah kuantum ini dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Nah, maksudnya dalam pembelajaran kuantum ini, pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan proses pembelajaran. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan siswanya menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kemajuan dalam kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Selain itu, adanya proses pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, penyertaan segala yang berkaitan, interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar, sehingga fokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, dan seluruhnya adalah hal-hal yang melandasi pembelajaran kuantum. Nah, selanjutnya ada dua konsep utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum, yaitu yang pertama percepatan belajar dan yang kedua itu fasilitasi belajar. Nah, percepatan belajar dan fasilitasi belajar ini akan mendukung asas utama yang digunakan dalam pembelajaran kuantum ini. Asas utamanya itu adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Nah, asas utama dari pembelajaran kuantum ini mengisyaratkan bahwa pentingnya seorang guru memasuki dunia dan kehidupan anak didiknya, karena ini sebagai langkah awal seorang guru dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Dalam memahami dunia dan kehidupan anak didiknya, ini merupakan lisensi bagi guru dalam memimpin, menuntun, dan agar mempermudah perjalanan peserta didik dalam meraih hasil belajar yang optimal. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam hal ini yaitu mengaitkan apa yang akan diajarkan oleh gurunya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan peserta didik, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Maka setelah kaitan itu terbentuk, maka guru dapat memberikan pemahaman tentang materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, perkembangan, dan minat bakat peserta didiknya. Nah, selain itu, pemahaman terhadap hakikat siswa menjadi lebih penting sebagai jembatan untuk menghubungkan dan memasukkan dunia kita kepada dunia mereka. Apabila seorang guru itu telah memahami dunia siswanya, maka siswa telah merasa diperlakukan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, sehingga pembelajaran itu akan menjadi dinamis sebagai sebuah orkestrasi yang saling bertautan dan juga saling mengisi. Adapun pepatah yang mengatakan, yaitu ajarilah
Tuntunlah, fasilitasilah, dan bimbinglah anak didik kalian sesuai dengan tingkat kebutuhan dan daya pikirnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip dan strategi pembelajaran kuantum menurut The Porter. Nah, sekarang saya akan membahas apa aja sih prinsip pembelajaran kuantum. Nah, di sini ada 5 ya. Yang pertama, segalanya berbicara. Jadi perlu diperhatikan dari segala hal, dari segala sisi, mulai dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh. Yang kedua, segalanya bertujuan. Nah, jadi kita bisa juga menetapkan sasarannya. Jadi tujuannya itu apa sih? Supaya di tiap harinya itu bisa terlaksana dengan baik atau bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian. Nah, otak kita kan berkembang pesat dengan adanya masalah kompleks yang menggerakkan rasa ingin tahu. Jadi kita bisa memancing itu agar para siswa itu bisa penasaran dengan apa sih. Lalu yang keempat, akui setiap usaha bahwa belajar mengandung resiko. Yang kelima, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Nah, perlu juga apresiasi seperti tepuk tangan atau bisa juga pujian. Selanjutnya, apa aja sih strategi pembelajaran kuantum? Menurut The Porter, strategi ini disingkat menjadi TANDUR. T yang pertama, tumbuhkan. A, alami. N, namai. D, demonstrasi. Dan U, ulangi. Dan yang terakhir, rayakan. Yang pertama, tumbuhkan. Nah, pada tahap ini, guru menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa dan memberitahu siswa bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. Bisa juga dengan mengaitkan pelajaran dengan masa depan atau juga apa sih kegunaannya dengan dunia nyata. Jadi mereka tahu apa manfaatnya bagi diri sendiri atau bisa juga disebut sebagai ambak. Apa manfaatnya bagiku? Yang kedua, alami. Nah, pada tahap ini, guru harus kreatif dalam melaksanakan pembelajaran sehingga siswa seolah-olah mengalami apa yang sedang dipelajari. Dengan kata lain, guru memberikan pengalaman kepada siswa dan memanfaatkan hasrat alami otak untuk menjelajah karena pengalaman membangun keingintahuan siswa akan menciptakan beberapa pertanyaan dalam benak mereka. Saat pengalaman terbentang, guru mengumpulkan informasi untuk memaknai pengalaman tersebut. Informasi ini memuat yang abstrak menjadi konkret. Yang ketiga, namai. Nah, setelah nih siswa sudah penasaran, penuh pertanyaan tentang pengalaman sebelumnya, maka perlu kita sebagai guru menciptakan penamaan. Penamaan ini maksudnya itu kayak kata kunci, bisa juga konsep atau model atau rumus sehingga materi itu mudah dipelajari, mudah dipahami dan mudah diingat. Yang keempat, demonstrasi. Nah, pada tahap ini guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Siswa diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya sehingga semua siswa mendapat tantangan untuk bisa tahu dan tampil untuk memecahkan masalah yang diberikan. Yang kelima, ulangi. Guru meluangkan waktu untuk mengulang materi jika masih banyak siswa yang belum mengerti dan memotivasi siswa bahwa mereka tahu yang telah diberikan. Yang terakhir, rayakan. Nah, pada langkah terakhir ini, saatnya untuk memberikan penghormatan atas usaha, keberhasilan, dan ketekunan yang dilakukan oleh tiap siswa berupa perayaan. Bisa misalnya berupa tepuk tangan atau pujian. Hal ini akan memperkuat kesuksesan dan memberi motivasi kepada siswa dalam belajar. Ya, selanjutnya apa aja sih kelemahan dan kelebihan dari quantum teaching atau quantum learning atau pembelajaran kuantum ini? Nah, setiap strategi pembelajaran itu kan pasti di samping kelebihannya pasti ada kelemahannya, sama seperti pembelajaran kuantum ini.
kami di sini telah merangkum 7 poin tentang kelebihan quantum learning atau quantum teaching. Yang pertama, dapat membimbing peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam satu salon pikiran yang sama. Jadi mindset antara guru dan siswa itu sejalan, satu jalur gitu. Yang kedua, melibatkan siswa pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi perhatian siswa itu bisa dipusatkan ke hal-hal yang dianggap penting oleh guru, dan juga guru di samping itu guru juga bisa sambil mengamati. Yang ketiga, tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Nah, karena proses dan gerakannya itu detail atau dipertunjukkan atau terlihat, jadi tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Yang keempat, proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan dapat mencoba melakukannya sendiri. Yang keenam, guru terbiasa untuk berpikir kreatif setiap hari. Nah, karena pada model ini itu membutuhkan kreativitas dari seorang guru untuk merangsang keinginan siswa untuk belajar. Nah, maka secara tidak langsung itu guru jadi terbiasa untuk berpikir kreatif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pelajaran yang diberikan oleh guru mudah diterima atau dimengerti oleh siswa. Nah, selanjutnya apa aja sih kekurangan dari quantum learning ini? Di sini kami sudah merangkum menjadi 6 poin. Yang pertama, memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Nah, karena kan perlu sesuatu yang detail, jadi perlu juga waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. Yang kedua, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Nah, jadi fasilitasnya itu memang harus tersedia di setiap atau masing-masing sekolah. Jika itu tidak ada atau mungkin terdapat kekurangan, maka bisa menjadi hambatan untuk melaksanakan pembelajaran kuantum ini. Yang ketiga, dapat mengganggu kelas lain. Nah, tadi kan untuk mengapresiasi, ada sebuah apresiasi setelah melakukan kegiatan, seperti misalnya tepuk tangan atau nyanyi-nyanyian dan lain sebagainya, itu mungkin bisa jadi bisa mengganggu kelas lain atau berisik gitu ya. Yang keempat, banyak memakan waktu dalam hal persiapan. Nah, ini karena tadi ya, karena membutuhkan perencanaan yang matang, serta pasti membutuhkan waktu yang lebih untuk membuat rencana itu menjadi sebaik mungkin. Yang kelima, memerlukan keterampilan guru secara khusus. Nah, karena tadi kan jadi guru itu dituntut untuk bisa kreatif. Diharapkan guru itu bisa kreatif. Nah, kalau misalnya tidak ditunjang dengan hal itu, maka proses pembelajaran juga tidak akan efektif. Dan yang terakhir, ketelitian dan kesabaran itu diabaikan. Jadi gini, kalau misalnya strategi ini kan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Nah, tapi kadang materi berikutnya adalah tentang model pembelajaran kuantum. Nah, model pembelajaran kuantum ini sering diibaratkan dengan sebuah simfoni dan pertunjukan musik. Maksudnya, pembelajaran kuantum itu memberdayakan seluruh potensi dan lingkungan belajar yang ada, sehingga proses belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang memberatkan. Adapun langkah-langkah agar proses pembelajaran menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak memberatkan siswa menurut Howard Gardner dalam Bobby the Porter dalam bukunya Widodo A. dan Nurdiansyah, yaitu yang pertama, mengoptimalkan minat pada diri siswa. Nah, biasanya dalam mengoptimalkan ini dilakukan guru saat di awal pembelajaran atau saat memberikan persepsi kepada siswa. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab pada diri gurunya. Jadi si guru itu mulai dari merencanakan, menyiapkan, dan bagaimana agar proses pembelajarannya itu berhasil secara maksimal.
Nah, itu merupakan tanggung jawab dari seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah menghargai setiap tugas yang telah selesai. Adapun tujuan pokok pembelajaran kuantum yaitu meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan. Nah, seperti mengubah cara ataupun metode mengajarnya, mengubah kurikulum, ataupun mengubah suasana belajar, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan daya dengar, dan meningkatkan kehalusan perilaku. Nah, itu merupakan tujuan pokok dari pembelajaran kuantum. Dan Dalam pembelajaran kuantum, guru itu tidak hanya semata-mata menerjemahkan kurikulum ke dalam suatu strategi, teknik, ataupun langkah-langkah pembelajaran, tetapi guru juga harus bisa menerjemahkan kebutuhan nyata siswanya. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kemampuan mengorkestrasi konteks dan konten, di mana konteks itu adalah lingkungan pembelajaran, sedangkan konten berkaitan dengan isi pembelajaran. Adapun yang pertama yaitu mengorkestrasi kesuksesan belajar melalui lingkungan pembelajaran atau konteks. Dimensi konteks dalam pembelajaran kuantum itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, suasana belajar yang menggairahkan, landasan yang kukuh, lingkungan yang mendukung, dan rancangan belajar yang dinamis. Untuk suasana belajar yang menggairahkan, maka seorang guru sebagai fasilitator harus dapat memahami dan menerapkan aspek-aspek pembelajaran kuantum, yaitu kekuatan niat dan berpandangan positif, menjalin rasa simpati dan saling pengertian, keriangan dan ketakjuban, mau mengambil resiko, menumbuhkan rasa saling memiliki, dan juga menumbuhkan keteladanan. Nah, itu adalah aspek-aspek yang harus dipahami oleh guru dalam pembelajaran kuantum. Karena suasana kelas itu mempengaruhi kegiatan belajar, maka seorang guru harus bisa menciptakan suasana kelas melalui keenam aspek tersebut. Niat kuat seorang guru dalam mengajar itu sangat ditentukan oleh pandangan positif gurunya dan citranya terhadap kemampuan siswa. keyakinan guru tentang potensi dan kemampuan siswa untuk belajar dan berprestasi itu akan menentukan keberhasilan siswa itu sendiri. Karena itu, keteladanan mental guru sangat berdampak besar terhadap iklim belajar dan pemikiran belajar, karena peserta didik memiliki perasaan dan sikap yang turut mempengaruhi proses belajar. Selain itu, guru juga dituntut untuk mengetahui karakteristik emosional siswa, karena dengan memahami karakteristik emosional siswa dapat membantu mereka mempercepat proses belajar. Kemudian, landasan yang kukuh. Untuk menegakkan landasan yang kukuh dalam pembelajaran kuantum, caranya yaitu mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, mengukuhkan prinsip-prinsip keunggulan, meyakini kemampuan diri dan kemampuan peserta didik, kebijakan, kesepakatan, prosedur dan peraturan, serta menjaga komunitas belajar tetap tumbuh dan berjalan. Selanjutnya, lingkungan yang mendukung. Jadi, dalam lingkungan kelas itu sangat mempengaruhi kemampuan siswanya dalam memusatkan perhatian dan menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, dalam pembelajaran kuantum, seorang guru memiliki kewajiban dalam menata lingkungan yang dapat mendukung situasi belajar dengan cara mengorganisasikan dan memanfaatkan lingkungan sekitar, menggunakan alat bantu yang mewakili gagasan, pengaturan formasi peserta didik seperti formasi tempat duduk, dan pengaturan musik yang sesuai dengan kondisi belajar. Selanjutnya, perancangan pengajaran yang dinamis. Pembelajaran kuantum memberikan kiat tentang cara menyesuaikan pembelajaran dengan masing-masing modalitas siswa, memberikan strategi dan kiat tentang cara menjalin mitra dengan siswa.
sehingga guru merancang pembelajaran semula berkelompok besar, kemudian berkelompok kecil, dan diakhiri dengan belajar secara perorangan. Yang kedua, mengorkestrasi kesuksesan belajar melalui konten atau isi. Nah, konten atau isi dalam pembelajaran kuantum ini dikelompokkan menjadi 4 bagian, di mana 2 bagian mengkaji kemampuan guru dalam melakukan presentasi dan memfasilitasi, dan 2 bagian lainnya memberikan tips kiat-kiat keterampilan belajar siswa dan keterampilan hidup. Kemudian mengorkestrasi presentasi prima. Nah, di sini kemampuan guru dalam mengorkestrasi presentasi prima merupakan kemampuan berkomunikasi dengan menekankan interaksi yang sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian berikutnya mengorkestrasi fasilitas yang elegan. Nah, berarti memudahkan interaksi siswa dengan kurikulum. Ini juga berarti memudahkan partisipasi siswa dalam aktivitas belajar yang sesuai dengan yang diinginkan, dengan tingkat ketertarikan, minat, fokus, dan partisipasi yang optimal. Pembelajaran kuantum menawarkan beberapa strategi untuk melakukan fasilitasi, antara lain KEG atau Know It, Explain It, Get It, and Give Feedback. Jadi pertama itu kita harus mengetahui visi pembelajaran dan bentuk perilaku yang diharapkan dalam belajar dengan jelas. Kemudian yang kedua itu menjelaskan hasilnya melalui komunikasi. Dan yang ketiga itu yang get it, kita dapatkan hasilnya melalui setiap segmen belajar. Dan yang terakhir adanya feedback yang memuaskan atau adanya timbal balik yang memuaskan. Dan yang terakhir, mengorkestrasi keterampilan belajar dan keterampilan hidup. Jadi, dalam membantu siswa mengorkestrasi keterampilan belajar, pembelajaran kuantum menekankan pada 4 strategi, yaitu memanfaatkan gaya belajar, keadaan prima untuk belajar, kemudian mengorganisasikan informasi, dan yang terakhir, memunculkan potensi siswa. Oke, terima kasih penyampaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.